Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ruli Kusmanidata. Kita akan belajar tentang pengantar ilmu hukum. Materinya adalah hukum dan masyarakat. Kenapa hukum dan masyarakat? Karena hukum itu selalu dekat dengan masyarakat. Tiada masyarakat, tidak ada hukum. Tiada hukum, tidak ada masyarakat. Nah, nih manusia umumnya dilahirkan seorang diri, tetapi tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya, karena manusia yaitu adalah makhluk sosial. Menurut kodrat alam, manusia sebagai makhluk sosial dimanapun mereka berada selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan masyarakat. Nah, ini adalah menurut pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles bahwa manusia itu zon politikal, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan manusia-manusia lainnya dan bergaul ini akan mendatangkan kepuasan bagi jiwanya. Nah, manusia itu hidup selalu berkelompok, tetapi setiap manusia itu memiliki ego. Karena dia memiliki ego itulah, maka dibentuklah suatu hukum untuk hidup bersama dan punya kepuasan bagi jiwanya. Nah, ini yang saya sampaikan juga. Hubungan antara hukum dan masyarakat demikian erat karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dipengaruhi juga ada hubungan sosial. Maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi. Jadi kalau interaksi dan hubungan sosial itu semakin tinggi, maka semakin banyak juga hukum itu yang terbentuk. Contoh, ya, pada tahun 90-an itu belum ada namanya undang-undang ITE. Kenapa? Karena interaksinya hanya melalui tatap muka saja. Tetapi pada tahun 2000-an sudah munculnya internet, sudah bisa berhubungan menggunakan video call, maka muncullah undang-undang ITE. Nah, semakin berkembang interaksi manusia, semakin juga berkembangnya hukum itu berada. Jadi ibaratnya, kalau pohon, itu hukum itu ibaratnya adalah parasitnya. Nah, kalau ada pohon kan pasti ada parasit tuh. Kayak pohon anggrek tuh. Pohon anggrek itu parasit. Nah, itulah yang ibaratnya hukum. Jadi setiap pohon ada hukumnya, ada anggreknya. Nah, jadi setiap ilmu pohon, pasti ada berhubungan dengan hukum. Misalnya ilmu kedokteran, ada hukumnya. Ilmu pertanian, ada hukumnya. Nah, ya. Kemudian, dalam belajar hukum, sering terjadinya keliruan di kalangan masyarakat awam. Adalah seolah-olah ilmu hukum dapat dipelajari dan didalami tanpa mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah hukum, tapi hanya dengan membeli di toko-toko buku berbagai kitab undang-undang dan peraturan, kemudian mempelajarinya sendiri. Persepsi keliru seperti itu menimbulkan kesalahpahaman umum di kalangan masyarakat awam. Nah, banyak orang berpikir menjadi ahli hukum itu gampang. Tinggal beli buku KUHP, baca pasalnya, sudah. Nggak seperti itu. Nah, tidak bisa ditelaah hanya menggunakan penafsiran Galemetika. Dalam hukum itu ada 16 atau 16 lah karena penafsiran hukum itu ada nanti di buku saya itu. Kalau kalian ingin membeli buku saya, itu ada di pesan aja dengan Gujana. Nah, itu ada berapa tafsir? Nah, sebenarnya ada 16 tafsir. Itu kalau di buku saya hanya 11 ya, sepertinya. Nah, kesalahpahaman identifikasi hukum dan perundang-undangan. Padahal hukum tidak selalu identik dengan perundang-undangan, tetapi undang-undang hanya salah satu bagian dari hukum sedemikian luas. Nah, pendapat semua orang bahwa hukum itu hanya yang tercetak, undang-undang, KUHP, KUHAM, lalu segala undang-undang yang
ditandatangani oleh presiden dan maupun tidak ditandatangani presiden, kayak undang-undang advokat. Nah, bukan itu saja, bahwa hukum itu juga ada di masyarakat. Disebut dengan hukum adat. Itu juga dipelajari oleh kita. Bagaimana sih kearifan lokal di suatu daerah? Oke. Nah, ini pengertian hukum. Menurut Van Alperdon menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Jadi menurut dia, hukum ini sangat luas sekali. Menurut orang, hukum itu ini. Menurut orang lagi yang satunya beda lagi. Jadi susah untuk dirumuskan. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini menurut pendapat para ahli. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam hukum Indonesia bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah dan masyarakat itu. Itu menurut dia. Menurut Van Kant, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Nah, itu. Nah, apa yang persamaan mereka? Persamaan mereka adalah bahwa hukum itu bersifat yang memaksa untuk harus dipatuhi dan harus ditaati, memaksa. Nah, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri dia sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Itu persamaan kedua pendapat ini. Nah, dari arti hukum dari segi etimologi, nah ini dari bahasa Arab, akas ya, ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, dan dalam pengertian hukum terkandung dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Rets dalam bahasa Inggris, Rectrum dalam bahasa Latin mempunyai arti pembimbingan, tuntunan atau pemerintah. Rets atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawahan. Seorang membimbing pemerintah harus mempunyai kewibawahan, dan kewibawahan mempunyai kewibawahan akan ditaati oleh orang lain. Nah, supaya hukum itu ditaati oleh orang lain, oleh kita semua. Kenapa kita bisa taat oleh hukum? Karena adanya sebuah sanksi. Nah, itulah wibawa yang dimaksud adalah sanksi. Ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu apa aja? Penjara. Nah, apalagi hukuman mati. Ada itu di KUHP pasal 10. Nah, oke. Nah, ini ius. Kata ius berarti hukum, berasal dari bahasa Latin luber yang artinya mengatur atau memerintah. Makanya ada bahasa justisia atau keadilan. Ini pengertian itu penting dipelajari karena masing-masing mempunyai makna perbedaan. Bagaimana tampak dalam unsur-unsur hukum. Vincent Headstreet terdiri dari unsur ideal dan unsur real. Nah, unsur real karena sifatnya sangat abstrak yang tidak dapat diraba dan dibaca indera, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur yang bersumber dari manusia itu sendiri yang merupakan cipta, karsa, dan rasa. Nah, kemudian unsur real merupakan unsur yang berkenaan dengan hal-hal konkret yang nyata, seluruh unsur-unsur manusia, kebudayaan, dan lingkungan alam. Manusia dalam hal ini berkenaan tertentu yang hidup dalam suatu tempat daerah. Unsur ini mencakup aspek sosial dan pergaulan hidup masyarakat. Nah, ada dalam pembuatan hukum, ada yang berupa dari hasil cipta, karsa, dan rasa manusia, dan ada berupa dari unsur real hukum itu berawal. Ya. Maksudnya, nah, ini terbentuknya hukum. Nah, yang maksud tadi yang unsur real itu ada di sini biasanya dinilai. Pertama, orang melihat dari alam,
kenyataan, bentuklah sebuah nilai. Nilai ini ukuran baik atau buruknya masyarakat, baik atau buruknya yang ada di masyarakat. Ambil mangga tetangga baik atau buruk? Buruk. Nah, itu nilai masyarakat seperti itu. Ada yang bilang baik, dan bilang ada mangga apa. Itu tergantung pada masyarakat. Kemudian dinaikkan menjadi prinsip. Nah, prinsip ini untuk mengacu untuk mengambil keputusan asasnya. Kenapa sih disebut itu buruk? Nah, itu prinsipnya. Kemudian ditambah lagi, naik lagi menjadi norma. Nah, norma ini adalah aturannya. Aturan dilarang mengambil mangga tetangga. Nah, itu aturan. Kemudian dinaikin lagi supaya norma ini bisa berwibawa, bisa diikuti oleh orang, timbullah sebuah sanksi. Nah, setiap orang dilarang mengambil mangga tetangganya, akan dikenakan sanksi berupa 10 tahun penjara. Bahwa orang nanti tidak akan mengambil pohon mangga itu. Seperti itu hukum. Itu sedikit tentang hukum dan masyarakat. Lebih baiknya kalian memang harus membaca buku, terserah buku PIHM apapun, buku hukum apapun, ya. Karena dalam untuk menjadi sarjana hukum itu yang paling ideal ini menurut Abdul Qadir Muhammad. Nah, untuk menjadi sarjana itu harus 150 judul buku yang harus kita baca untuk menjadi sarjana hukum yang benar-benar. Nah, ya. Jadi kalian itu harus belajar baca buku, bukan hanya ada di dengerin saya ngasih ilmu ini itu sudah gitu. Tapi kalian harus belajar sendiri karena kalian itu sekarang mahasiswa, bukan siswa yang hanya terpaku pada dosennya. Jadi, Pak, nanti kalau pas ujian, Pak, ini kan bukan Bapak yang ajarin, kok keluar, Pak? Nah, nggak ada lagi omongan seperti itu karena mahasiswa itu harus belajar sendiri. Kalau kalian tidak paham apa yang kalian pelajari sendiri, kalian bisa tanya. Gitu. Nah, oke. Kalau untuk absen, kalian bisa komen di YouTube saya. Jangan lupa nama, NPM, dan kelas. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian di YouTube saja nggak apa-apa, nanti saya jawab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.